Suryadi yang telah berkenan dengan sambutannya. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin yang mulia, pada kesempatan ini telah hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Ahmad Fauzi SPG. Pada saat ini tibalah kita pada acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu tausiah dan doa. Sebelum tausiah dimulai, kami mohon ibu-ibu untuk posisi handphone mohon di silent sehingga kita bisa mengikuti dengan hikmah ceramah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz. Untuk itu kepada Bapak Ustadz Ahmad Fauzi SPG dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya pergi ke sini lewat TKT. Ya, itu orang-orang senang semangat itu bukan main tuh. Dan kita mau ada perasaan bu, salam tiga bu. Salam itu menyampaikan salam. Hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Yang pertama itu, yang kedua ada salam yang nggak boleh dijawab. Dari sholat, ibu imam, ibu makmumnya, mentang-mentang habis ngaji, ibu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak boleh loh mengenal itu mah. Yang ketiga salam yang kita takut dengar jawabannya. Lewat kuburan. Kalau kurang salah nggak? Assalamualaikum ya Allah, dijawab waalaikumsalam. Ya pengajian ini mau wajib dijawab. Biar siar Islam itu makin cakep, jangan salah sama ibu senang. Ibu mau taklim juga semangatnya bukan main itu bu. Lihat listriknya teman-teman. Ada yang ngeliat pipa. Ini udah dandan dari pagi di rumah. Buat ngapain? Ada mau deh jadi jawab salam juga harus semangat. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hati orang juga dengar ada acara apa tidak ada. Mungkin ya, Alhamdulillah billadzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlul fadhil wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-shadiqul mahmud ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa tarakahum ala mahajjatil bayda kitab Allah wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam. Siyadatul asatid al-ahibba, khusus yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan Ketua DKM Musola, setahun lagi di masjid. Amin ya. Uang maulid saya banyak, lebarin. Kali. Amin namanya doa. Ketua DKM Al-Falah Bapak Haji Gunawan beserta staf dan jajarannya. Kemudian pejabat-pejabat ada Bapak RT, Bapak RW ada kawan serta abang saya Profesor Dr. Nurdin Ali Mukarram dan kakak saya tercinta biasa. Ini ya, ini kakak saya. Kayak kakak adik ya. Iya bu, saya ini dari kecil yatim piatu. Dua tuh, bapak saya gini dua. Yatim jatuh. Tapi habis emak saya meninggal baru bapak saya kawin lagi. Kawin itu banyak. Kakak saya nanti nemenin saya tuh, kuliahin saya sampai begini bu. Jabatan saya sekarang kepala sekolah, jabatan guru ini enggak. Ya enggak? Bisa kuliah di luar negeri gara-gara kakak saya. Alhamdulillah hari ini kemarin WA saya nggak bisa nolak di tempat kakak ya siap rapi urusan ini ya benar namanya kakak dan ustazah lainnya nih. Kita doain tadi pimpinan majelis taklim banyak ya. Kita doain mudah-mudahan diberikan kesehatan. Amin. Saya ingat
Dosen saya dulu pernah tulis di Facebook, Dr. Kiai Haji Izzat Soleh Jailani. Lebih berharga mana? Guru udah meninggal atau masih hidup? Jawab. Lebih berharga mana nih? Ulama masih hidup atau meninggal? Benar ya? Tapi kebanyakan giliran majlis salim ada gurunya sepi pengajiannya. Benar gak? Ini fakta, ini fakta sosialnya. Giliran masih hidup, pengajiannya sepi. Ntar kalau udah meninggal, baru pada pasang status dah. Man ana, bikin lagi guruku tercinta meninggal. Itu namanya gombal. Masih hidup, nggak ada yang datang pengajiannya. Giliran udah meninggal, baru udah berlomba-lomba masang WA status. Dalam pembukaan Bukhari, al-isnadu minad-din, laulal isnad laqala man syaa bima syaa. Guru itu sanad. Kalau kita berburu jangan ngaji dari Google, jangan, harus pakai guru. Karena sanad ilmu itu bagian dari agama. Kalau bukan karena sanad ilmu, orang bebas ngomong semuanya sesuai dengan otaknya, bahaya. Nah makanya bu, ibu-ibu ustazah majlis salim masih ada, datengin pengajiannya. Jangan kita milih-milih. Aku mau majlis salim ini aja, gak mau datang majlis salim mana? Jangan. Ilmu harus luas. Makanya kita doakan nih ustazah-ustazah kita. Di sini juga ada pengajian kali yang musola ini ya. Datengin tuh pengajian-pengajian musola ini. Karena nantinya kalau udah nggak ada baru berasa. Nanti ya, kalau nggak ada baru udah tuh pakai masang status, kehilangan kita, nggak ada lagi yang mau ngajar. Mumpung ustazah-ustazah, kiai-kiai masih ada, kita doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kitanya diberikan kemampuan untuk datang mengikuti pengajian-pengajian para guru-guru kita. Amin ya Rabbal alamin. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, siang hari ini kita masih bisa berkumpul, bermuajahah, bertatap muka. Ya, tapi bu, syukur itu bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah bu. Bocah kecil kita ajarin alhamdulillah bisa, tapi itu bukan syukur. Syukur itu gimana sih? Anta'budallah bijami'il jawarih. Syukur itu gimana? Kita pergunakan seluruh anggota tubuh kita untuk ibadah. Dikasih sehat nih, belum sholat, berarti belum syukur. Dikasih duit banyak, belum sedekah, belum syukur. Dikasih duit 1 miliar, cuma sekedar alhamdulillah, ditanya lu udah bersyukur? Udah nih. Dikasih duit 1 miliar, sedekah nih. Kadang-kadang kita sedekah nunggu kaya sih. Lebih berat nih, bener Pak. Kalau udah kaya, sedekah lebih berat. Contoh, punya sepeda butut 2. Sepeda butut 2 nih. Diminta orang 1, ikhlas kita. Punya BMW 2. Diminta atau orang, mau ngasih apa kagak? Bentar dulu, enak aja BMW. Mumpung masih susah, mumpung belum terlalu kaya, punya duit 100 ribu, tetangga minjem gocap, kita ngasih ikhlas. Setengah tuh ya. Punya duit 1 miliar, dipinjem setengah, sama-sama setengah nih, 500 juta. Ayo dah, apa jawaban kita? Enak aja, gue nyari. Sampai keringat, sampai ke bol-bol, itu susah banget. Kan begitu ya? Makanya jangan nunggu kaya. Kadang-kadang kita untuk sodako yang keluar apa? Pati murah. Sampai lo. Bogor seceng 1000. Soekarno Hatta lewat. Cepe. Di Gusti Ngurah Rai lewat, gocap. Oto Iskandar Dinata 20 lewat. Sultan Mahmud Badarudin Jebang lewat. Imam Bonjol lewat, Pati Murah. Itu juga kalau sodako Jumat itu sampai ditutupin itu. Biar gak kelihatan kan? 1000 kan? Ditutupin. Takut riak. Ditutupin tuh. Pertanyaan itu begitu tentang recehan. Nah kalau sodako mau yang biar banyak, jangan nunggu kaya. Kan kalau kaya berat lagi. Nah itu bagian dari syukur tuh. Kalau sekedar punya duit banyak, alhamdulillah belum bersyukur, belum ibadah. Nanti kan ditanya, nikmat itu ditanya. At-Takatsur ayat terakhir tuh. Tsumma latus alunna yauma idin anin na'im. Latus alunna, lamu tauhid di awal, nunut tauhid sakinah di akhir. Artinya kita pasti ditanya apa? Akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dikasih harta, buat apa tuh harta? Dikasih anak, buat apa tuh? Dijadiin apa tuh anak? Dikasih mobil, buat pergi kemana? Dikasih motor, buat pergi ngaji apa kagak? Ditanya nanti. Mudah-mudahan kita tergolong hamba-hambanya yang pandai mensyukuri segala nikmat dan karunia darinya. Ustaz itu ditanya, bini saya mau ngikut lagi hari ini. Dia kagak percaya, emang tiap hari keluar. Lu bener ceramah apa kagak? Makanya saya ajak. Iya, semalam pulang jam 1. Ini berangkat lagi pagi. Makanya saya ajak. Ustaz kalau bulan Ramadan kulkas gak bisa tutup.
rusak. Bukan bukan emang rusak, emang lagi rusak. Dia mau coba bayangin 3 tahun atau 4 tahun yang lalu lagi COVID. Ingat gak lagi COVID? Sampai ke masjid kita gak boleh. Majelis taklim gak boleh ngumpul. Apa kita status ngeluh? Pemerintah nyalain pemerintah. Pemerintah nggak adil, pasar dibuka, masjid ditutup, begitu kan? Majelis taklim ditutup. Geningan mah, COVID udah hilang, sholat subuh masih 2. Bener nggak? Ini fakta ini, majelis taklim yang datang dia doang. Kita dibalikin COVID lagi baru tahu rasa dah. Bener nggak? Kan nauzubillah ya, tapi emang begitu kenyataannya lagi COVID. Kita rindu sama majelis taklim, kita rindu sama ilmu, kita rindu sama masjid, kita rindu sama saudara-saudara kita rindu silaturahim, status semuanya di mana-mana. Giliran Allah hapus COVID, hilang COVID, boleh sholat di masjid, boleh ada majelis taklim, nah, sholat subuh 2 orang. Ya nggak, majelis taklim datang dia aja. Bener nggak? Pengajian di mana-mana sepi aja begitu, giliran maulid memang biasanya ramai. Tapi kalau ngaji itu apalagi ngaji kitab, ini ulama-ulama kita udah mulai jarang. Kalau orang ceramah banyak, cari guru yang bisa ngaji kitab itu udah dikit. Udah datang pengajian nih bahas fikih. Coba Bu, ntar pulang ya, tanya anak-anak kita, rukun wudu ada berapa? Tanya deh, anak-anak kita yang SMP, SMA, tanya deh, rukun wudu berapa? Kemudian rukun sholat berapa? Tanya. Saya sekolah Bu, ada SMP, zuhur itu wajib sholat. Ada anak sholat tuh kagak pakai wudu. Kalah itu, Nabi kalah, Nabi. Bukannya kagak basah, udah sholat aja 4 rakaat. Ada juga sholat setengah 12, belum azan tuh. Tanya dulu udah sholat, udah setengah 12. Udah azan belum? Udah, akunya udah Pak di Papua. Ambil yang duluan. Bocah mau pinter aja jawabannya. Makanya nih wujud rasa syukur kita benerin dah. Jangan sampai kita dibalikin lagi sama Allah COVID. Itu kan begitu. Giro semangat kita akan sholat berjamaah, giro kita akan pengajian kita tingkatkan kembali dengan ini Bu. Jadi makanya kan momentum peringatan Maulid sebagai momentum. Kenapa momentum? Islam itu berkaitan dengan bulan-bulan yang mengingatkan kita akan kejadian-kejadian tertentu. Contoh di bulan Dzulhijjah kita ingat haji, gitu kan? Di bulan Muharram kita ingat puasa Asyura. Puasa Asyura itu kita bersyukur atas selamatnya Nabi Musa. Ya, dari kejaran Fir'aun termaktub dalam surat Asy-Syu'ara, falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika dua pasukan bertemu, pasukannya Musa sama pasukannya Fir'aun bertemu, kelompoknya Musa berkata, wah kita bakal tersusul nih. Kata Musa, kalla, nggak mungkin kita tersusul. Inna ma'iya rabbi, sesungguhnya Tuhan bersamaku. Nah, orang Islam 10 Asyura itu puasa, ya kan? Tapi orang sebelum Islam, orang Yahudi itu udah puasa karena mereka bersyukur atas lahirnya, atas selamatnya Nabi Musa. Kemudian bulan Ramadan apa peringatannya Bu? Bulan Ramadan. Nuzulul Quran, bulan Rabiul Awal, peringatan Maulid. Yang pertama, kenapa kita Maulid? Biar ada dampaknya. Percuma kita datang peringatan Maulid sampai jam 2 subuh kita jabarin. Subuhnya jam 8. Banyak itu anak-anak remaja kita Bu. Bener gak? Datang kemana, pergi kemana, datang Maulid. Nanti sholatnya jam 8. Orang tuanya udah bilang, ya Allah anak gua rajin banget sholat duhanya. Kata orang tuanya nih, pas sholat kedua dia lihat sholat duha model apa ini pakai kunut. Sholat subuh bodoh. Ketahuan dah. Ya, Maulid mah apa sampai jam 2, sampai jam 3 giro. Tapi nggak ada dampaknya. Nah, kita pengen peringatan Maulid berdampak buat kita. Kita datang peringatan Maulid ada dampaknya buat kita, minimal buat keluarga kita. Bilangin Bu anak-anaknya buat sholat berjamaah di masjid. Jangan didiemin aja, jangan main handphone. Aduh, contoh. Ini tahu ini. Aduh, kesalahan ini kasih handphone. Baru anak ini kasih handphone. Kurang kegiatannya udah dari ini dah. Jangan Bu. Ya anak-anak kita tuh jangan terlalu sering. Ajarin sholat berjamaah. Itu dampaknya Bu. Lalu kenapa sih kita ngelakuin Maulid? Begini Bu. Nabi Muhammad itu orang yang sangat rendah hati, gak suka dipuji. Tapi ketika ada orang yang memuji, Nabi Muhammad gembira bukan main. Dalam suatu riwayat, dakhalal habibul mustafa ala sahabatil kiram wa hum julusun faqamu lahu faqala alaihi salatu wassalam ijlisu
fajalasu illa sayyidina Hasan bin Sabit. Suatu ketika Nabi Muhammad datang perkumpulan sahabat-sahabat yang mulia. Melihat Nabi Muhammad datang, seluruh sahabat semuanya berdiri memuliakan Nabi karena Nabi punya sifat tawadu. Kata Nabi, udah duduk aja, duduk, gak usah pakai berdiri, duduk aja. Beda gua mau usah sekarang. Usah sekarang tangannya enteng-enteng banget, pengen mati salim-salimin. Iya, gini-gini. Kayaknya orang di bawahnya aja. Ya. Tapi nggak begitu, Nabi mah udah gak usah pakai berdiri. Ketika semua sahabat duduk, ada satu sahabat yang berdiri namanya Hasan bin Sabit. Kata Nabi, wahai Hasan, aku sudah perintahkan anda untuk duduk, kenapa engkau belum duduk? Kata Hasan, qiyami lil azizi alayya fardun wa tarku fardi ma huwa mustaqimu anjibtu liman lahu aqlun wa jismun salimu ya hadar jamala wa la yakun. Kata Hasan, berdirinya aku memuliakan manusia yang paling sempurna adalah kewajiban bagiku, dan meninggalkan sesuatu yang wajib bukanlah perkara yang benar dalam agamaku. Aku bingung melihat orang yang Allah Ta'ala berikan akal yang sempurna, melihat makhluk yang begitu indah yaitu Nabi Muhammad tidak berdiri memuliakan Nabi. Seketika ini juga sahabat Nabi semuanya berdiri memuliakan Nabi. Kayak tadi kita makhluk qiyam itu berdiri memuliakan Nabi Muhammad. Marahkah Nabi? Enggak. Sakata wa batasam. Nabi diam dan tersenyum. Artinya apa? Setuju. Setuju sama ketika ada orang memuji Nabi. Gini, kalau sekarang kita jangan mikirin perpecahan. Ya, ada yang maulid silakan, nggak maulid silakan. Jadi jangan pakai berantem gara-gara itu. Jepang udah bikin mobil terbang, kita masih maulid atau maulid berantem. Mulu kapan majunya? Bener gak? Kita pergi ke Bandung, apakah semuanya harus naik mobil? Agak bisa naik kereta bus baru lewat Kali Perdana Kusuma. Udah nyobain bu? Belum. Nah, nyobain bu, ambil foto-foto seperti begini kayak ini. Iya, buat taruh Facebook kan kayak gitu ya. Pakai diangkat gini dulu. Oh iya. Iya buat foto di depan kereta itu foto bu. Kumpul Majelis Taklim berangkat ke Bandung ini foto. Iya. Ya kan ada naik motor, ya kan ada naik bis. Tujuannya mana? Ke Bandung. Kita beragama Islam, tujuan kita kemana? Surga. Cara kita menuju surga ya beda-beda. Kita juga punya ulama masing-masing. Jadi nggak usah pakai berantem. Ada tetangga, ada yang boleh dijarin. Kita suka kan begitu, gampang ya. Dalilnya ada. Saya kasih satu lagi. Tahu Abdul Uzza? Tahu Abdul Uzza? Kalau saya sebut nama bekennya, ibu, iya tahu ini. Nama aslinya Abdul Uzza, nama bekennya Abu Lahab. Nama bekennya itu, nama aslinya Abdul Uzza. Abdul Uzza. Kalau Abu Jahal, Amr bin Hisham. Ya, Abdul Uzza itu ibu tahu lah. Namanya diabadikan dalam Al-Quran kan. Tabban syada Abi Lahabil. Diabadikan, dibakar selama-lamanya di dalam nerakanya Allah. Tapi dalam Sahih Bukhari dijelaskan di Babur Rodo'ah, dia punya budak. Abu Lahab punya budak namanya Suhaibah Aslamiyah. Siapa? Suhaibah, yang nantinya Suhaibah itu bakal menyusui Nabi. Ini budaknya nih. Kata Abu Lahab ke Suhaibah, wahai Suhaibah, pergi ke rumah saudaraku. Jadi Abu Lahab itu bu, pamannya Nabi bu. Jadi jangan aneh bu. Kalau ada saudara nggak senang lihat saudara maju, jangan aneh. Zaman sekarang banyak kan begitu ya. Ada saudara nih, nggak senang lihat saudara maju, jangan aneh. Nabi pamannya kagak senang lihat ponakannya maju, makanya dianjurin hijrah. Ya kan? Makanya di kota Mekah itu banyak yang suka Nabi, padahal keluarganya. Makanya Nabi hijrah ke Madinah, balik lagi ke Mekah, Harum namanya. Nah kita juga begitu bu. Jangan aneh kalau melihat saudara, nggak demen melihat saudara maju. Karena Abu Lahab itu pamannya Nabi. Ketika Suhaibah pergi ke rumah Nabi Muhammad, dikabarkan bahwasanya Nabi Muhammad sudah dilahirkan. Saking gembiranya Abu Lahab, dia bilang apa? Wahai Suhaibah, anti furrah. Saking gembiranya nih dia nih sama kelahiran Nabi Muhammad ponakannya. Apa kata Abu Lahab? Wahai Suhaibah, mulai hari ini engkau aku bebaskan. Dibebasin tuh Suhaibah. Budak itu seharga ontak. Jadi Abu Lahab nyumbang maulid seharga ontak. Abu Lahab nyumbang maulid kelahiran Nabi itu seharga ontak. Abu Lahab. Ini Abu Lahab ini Abu Lahab. Nah kita nyumbang maulid berapa? Abu Lahab ini mau ngomongin Abu Lahab. Ya, dia memerdekakan budak Suhaibah. Saking gembiranya sampai Abbas bin Abdul Muthalib pamannya Nabi. Ketika Abu Lahab sudah meninggal, mimpi ketemu sama Abu Lahab.
Mimpi ketemu Abu Lahab, ditanya, wahai Abu Lahab, gimana keadaan? Aku dibakar setiap hari kecuali hari Senin. Ketika ia bergembira atas lahiran Nabi, dikasih air seujung kuku karena ia bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Sampai ada hadis, al-hadis itu berarti udah apa ratusan ribu hadis. Syekh Samsuddin bin Nasiruddin ad-Dimashqi dalam syair yang begitu indah. Idza kana hadza kafirun ja'a dammuh bitabbat yadahu fil jahimi mukhlida ata'annahu yawmal itsnaini da'iman wa abada yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada famazunna al-'abdu alladhi tula dahrihi bi ahmada masrura wa mata wahada. Artinya, kalau kafir yang begitu kejam yaitu Abu Lahab dibakar selama-lamanya di dalam neraka Allah, datang hari Senin, hari kelahiran Nabi, di saat ia bergembira atas lahirnya Nabi, diringankan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala karena ia bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad. Lalu bagaimana dengan kita? Tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tidak pernah mencium tubuh harum Nabi, tidak pernah bermimpi ketemu Nabi, namun kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau Abu Lahab aja diringankan, apalagi dari kita? Kita dari lahir cinta sama Nabi, akhlaknya kita demen banget. Nah makanya peringatan Maulid dibuka-buka lagi tuh, Cirosil Nabawiyah. Akhlak Nabi itu sebagai contoh gitu. Dulu menjelang Isya sahabat semuanya kumpul. Udah mau Isya sahabat kumpul, ternyata ada cium bau kentut. Ada yang buang angin sahabat. Terus kata sahabat, di situ ada Umar dan lain-lain. Kata sahabat, siapa yang kentut? Kurang ajar. Di depan Nabi dia kentut, berani banget. Gak ada yang ngaku lah, takut. Ya nggak? Takut. Kata sahabat yang lain, takut udah bisa kalau ada yang pergi ngambil bulu berarti dia ada tuh. Kata sahabat deh. Udah tuh azan berkumandang azan Isya. Kalau diri takut. Yang kentut pikir kali, biarin aku malu-malu kan. Tapi tinggal sholat di rumah, kan begitu. Nabi ya, kata Nabi. Nabi ngomong gimana? Sebaik-baiknya orang beriman adalah orang yang memperbaharui wudunya. Tuh ya, tuh akhlak Nabi itu. Gak pengen malu-maluin orang di muka umum. Beda sama kita, punya anak 4. Kita marahin anak 1 sama anak 2 di depan anak pertama. Kemana lu anak 2? Kita punya anak 3, marahin anak nomor 3 di depan anak nomor 1, nomor 2. Malu anak nomor 3 mentalnya. Kita bisa belajar dari Nabi akhlaknya. Akhirnya semua sahabat berdiri wudu, nggak ketahuan dikentut. Akhlak itu sepele, akhlak. Apalagi urusan tetangga Nabi, bahkan sampai istrinya Nabi bilang begini, karena Nabi itu banyak hadis urusan tetangga itu banyak luar biasa. Sampai malaikat Jibril itu ketika menyampaikan wahyunya, kemudian Nabi menyampaikan hadisnya ke malaikat Jibril bilang, jangan-jangan Nabi ini utusan tetangganya, karena saking memikirkan urusan tetangga. Yang pernah sering dengar tuh, tidak tobak atau marofatan fa'aktir ma'aha. Kalau kita lagi masak sayur, banyakin airnya. Fata'ah haji lama. Jadi tentang tetangga ini maknain hadis dan perut kuahnya doang emang. Bawain ke tetangga 3 lantai rantang ada 3 lantai dulu. Lantang pertama kuah, kedua kuah lagi. Tidak rendah bumi ngamalin hadis kata begitu. Tapi jangan letterlet. Maksudnya kalau kita punya duit rada banyakan, lagi punya hajat, masak rada banyakan, kasih ke tetangga begitu. Hadis-hadis Nabi yang sederhana kok itu. Masalah akhlak kita buka, kita kaji. Banyak bu di Gramedia bukunya. Kemarin saya beli karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri 75.000. Cerita-cerita Nabi dari awal sampai akhir. Kita buat beli dandan mah, elah Nabi luar biasa bu. Dia buat beli ini, belum mau beli baju seragam beli lagi, kan begitu ya? Iya kadang-kadang. Buat ilmu kita rada berat. Buat ilmu kita rada berat. Yang pertama deh, maulid biar ada dampak positifnya. Jangan sampai kita datang maulid kemana-mana, hidup kita sholat zuhur masih 2:30, udah injury time. Iya, sholat asar nembak mulu kalau bahasa orang tua rumah, gitu mulu ya. Gini bu, kalau ada orang 5 tahun gak ketemu kita, tiba-tiba datang ke rumah minjem duit, apa kata ibu? Enak aja lu kemana? Bener gak? Ini bener gak begitu? Ada orang gak ketemu lama, ke rumah kita minjem duit, enak aja. Kita juga begitu sama Tuhan. Kalau lagi butuh sampai nangis kita. Kalau kita ada orang minjem, kita ngomong gimana? Enak aja lu lagi ada butuh, baru ke gua, gitu kan ya? Kita juga begitu sama Allah. Lagi kaya
gagah banget. Giliran lagi punya utang, sholat sampai nangis, ya Allah, minta maaf ya Allah. Begitu. Kalau lagi sakit bu, mustahil sholat nggak nangis. Lagi sakit ya. Sujud itu sampai berlinang. Sampai kadang-kadang ibu pada ngeces aja bu. Ingat mati, bener nggak? Lagi sakit. Tapi Allah kan Ar-Rahman Ar-Rahim, beda sama manusia. Kalau manusia mungkin bisa bilang enak aja lagi wudhu. Allah nggak begitu. Silakan, ayo sini kalau banyak dosa sini bilang sama saya begitu. Nah makanya peringatan Maulid itu pertama harus ada dampaknya. Kita raba diri kita pulang Maulid, apa yang berubah dalam diri kita? Apa yang berubah untuk anak-anak kita? Apa yang berubah untuk keluarga kita? Jangan majlis taklim datang kemana-mana, rumah nggak pernah dibacain bu Al-Quran bu. Kata Nabi bu, makanya laki-laki itu wajib ya, hukumnya itu sholat berjamaah. Di afdolnya sholat berjamaah di masjid, tapi sunnahnya di rumah. Nabi dulu pernah lihat orang sahabat itu sholat sunnah ba'diyah di masjid. Kata Nabi, la taj'al buyutakum kuburo. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Kalau sholat sunnah ba'diyah itu bagusnya di rumah afdolnya. Itu nah pulang dari sini ngaji bu. Ibu lihat, sekarang gak usah dijawab ya. Al-Quran kita adanya sebelah mana? Al-Quran di rumah kita adanya sebelah mana? Paling pojok, berdebu, udah pada rusak. Apa sering dibaca di atas meja? Ini kita yang tahu masing-masing kan. Jangan ketika dulu ada orang yang menghina Al-Quran, kita marahnya bukan main tuh. Penista Al-Quran. Kita nggak pernah ngaji, sama aja bohong. Ya kan? Jangan orang lain kita pernah ngaji bukan kagak. Quran bu, apalin bu dikit-dikit. Ini mah kagak, kadang-kadang wal asri aja balik kamu watin. Sering nih wal asri. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Watin. Lari kemana ya? Watin, lari ke wal asr. Lagi jadi imam beribadah. Wa kursi inna wa hadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Innal ladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Benar itu. Iya dah. Ibu ada kemarin najab itu di RCTI itu habis Indonesia. Tahu kan yang kemarin mamahnya baru meninggal? Ya najab. Itu mohon maaf kekurangan hafal Al-Quran. Minimal banget kita kalau sholat jangan ikhlas anas boleh. Tapi kalau bisa perbaharuilah. Nah jadi pulang Maulid harus ada itu. Yang pertama kita harus niatkan dalam diri kita pulang Maulid ada dampak positif buat diri kita. Biar datang kita ini nggak sia-sia, ada ilmu dan akan kita amalkan. Saya yakin di sini banyak banget ilmunya. Yang kurang apa? Ngamalinnya. Terutama akhlak-akhlak Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, harmonisasi hubungan kita sama Allah. Ya. Perbaiki hubungan kita sama Allah. Pulang Maulid, sholat kita makin rajin. Pulang Maulid, sedekah kita makin rajin. Pulang Maulid, kita makin takut sama Allah. Tanemin dalam diri kita rasa takut kepada Allah. Kalau kita takut sama Allah, gak mungkin kita berani-beraninya ninggalin sholat. Kenapa? Karena takut sama Allah. Kalau kita takut sama Allah, gak mungkin kita nyanyain anak kita karena takut sama Allah. Banyak bu, ini mohon maaf, ini kejadian sosial di masyarakat kita. Anak perempuan itu sering banget diboncengin sama anak laki-laki. Zaman saya kecil dulu, kalau kayak gitu udah nggak boleh. Sekarang kita lihat di sini nih, di batas ini perempuan sama laki bukan mahramnya itu duduk dempet banget bu. Naik neokar bu biasanya. Varinya udah gugutan gitu ya kan gitu ya banyak gitu. Boncengan laki di belakangnya perempuan. Itu masih muat 3 orang lagi di belakang bu. Bener nggak ini kejadian di masyarakat kita ini anak perempuan loh. Yang salah siapa? Orang tuanya nggak takut sama Allah, didiemin aja. Itu kan bocah itu jemput di rumah itu. Mau kemana lu Tom? Ini mau ngajak gua, kata bapaknya nih, kagak boleh. Enak aja lu anak perempuan, gua lu aja pergi-pergi. Kata anak lakinya nih, pulang saya bawain martabak. Boleh? Ya. Anak seharga martabak. Tapi ini kejadian di masyarakat kita, bener nggak? Ibu kalau keluar malam itu di BKT di mana? Itu modal anak-anak saya perhatiin cuma 5.000 bu. Saya tanya, itu kalau anak bocah ya sekolah nganterin temennya atau pacaran modal cuma goceng. Dia beli roti, dia beli aqua, dia beli promah. Itu anak diajak keliling 3 aja kuat, udah makan promah. Itu diajak keliling itu rampet banget, 3 masih muat itu.
Ya, duduknya rapat banget, ngerem mulu, sengaja banget bocah. Nah, iya, itu kejadian di masyarakat kita. Kenapa? Karena orang tuanya gak takut sama Allah. Pulang maulid kita makin takut sama Allah. Kan doa, kita selalu doa, Allahumma qsim lana min khasyatik. Ya Allah, berikanlah kepada kami sedikit saja rasa takut kepadamu. Ma taqulu bihi bainana wa baina ma'asik. Karena rasa takutlah yang menyelamatkan kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanamin tuh dalam diri kita rasa takut. Kalau pejabat takut sama Allah, nggak bakal ada lagi kita lihat di televisi pejabat pakai rompi orangnya, bukan petugas kebersihan, koruptor. Ya kan? Karena takut sama Allah. Nah kita sebagai orang tua kalau kita takut sama Allah, nggak bakal lagi kita nyanyain anak. Kalau anak takut sama Allah, nggak bakal lagi durhaka sama orang tua. Kalau suami takut sama Allah, nggak bakal berbuat kasar sama istri. Kalau istri takut sama Allah, nggak mungkin dia durhaka sama suami. Kan begitu? Nah pulang maulid kita tanamin rasa takut, biar kita ibadahnya makin rajin. Itu namanya maulid berhasil dalam diri kita. Pulang maulid hubungan kita makin harmonis sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca Al-Qur'annya kita kebet lagi kebet. Orang tua saya itu ngajarin minimal 1 ayat. Saya tanya kakak saya, abis saya galaknya bukan main bu, terutama masalah sholat. Ini ngomong fakta bu. Kalau saya kagak sholat di masjid bu, itu dibacain bu, biaya sekolah saya dari SD sampai SMA. Pulang nih, ngeliat bapak saya nggak ada saya di masjid, pulang ke rumah, sini Muhammad, lu hitung biaya pesantren dari sana berapa? Sebulan lu bawain 300.000, hitung, dibanding-bandingin sama orang lain. Itu tuh dia PO kagak pesantren, sholat di masjidnya rajin. Tapi manfaatnya apa? Jadi giroh mau masjid, emang harus digituin. Kalau anak kita nggak dibiasakan sholat di masjid, nanti mau siapa yang membiasakan mereka sholat di masjid? Paksain. Kudu. Kudu. Wajib. Dulu emang saya lagi bandel bukan main bu. Jadi kalau habisnya tuh pesantren, rasa udah sholat tiap hari bu. Pulang dari pesantren, udah biasa tuh rasa udah alim ya lah. Pulang pesantren, surga gitu. Udah malas sholat masjid. Kata bapak saya, percuma pesantren puluhan tahun kalau nggak disuruh berangkat ke masjid nggak bakal berangkat. Gitu. Jadi kita wajibkan anak kita untuk sholat di masjid berjamaah. Ya dulu kalau bapak saya pulang tahlilan kalau habis begini saya pantengin bu, pakai baju apa dia? Kita lihat dia naruh baju di gantungan, saya ambil baju dia bu. Lihatin dulu, pakai safari hitam, saya ambil safari hitam kantongnya, saya ambil. Dulu bapak saya ngomong dah, kalau lu pulang pesantren rumahku banyak batuyul kan. Anaknya denger loh Pak Ustaz. Anaknya denger loh. Ya benar ini, tapi bapak saya galak terutama masalah sholat itu bisa bu. Habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lihat dulu ke belakang. Kalau ada saya, dulu saking takutnya saya ya, kalau kebangun itu datangnya saya atahiyat dong, yang penting bapak saya lihat. Bener ini, saking takutnya, tapi akhirnya apa? Sekarang kebiasaan. Kita ajarin anak-anak kita lagi tuh sholat. Bawa sama bapak-bapaknya, jangan nyuruh doang. Kan anak sekarang jago banget ngejawabinnya. Dari dulu kalau sholat dalam hati, kalau dulu bapak nggak sholat, kan begitu. Anak sekarang jago banget ngejawabinnya. Nah yang kedua tadi harmonis hubungan kita sama Allah. Tapi hubungan sama Allah nggak cukup tanpa hubungan sama manusia. Kita nih ada orang sekarang beda. Sama Allah kenal banget, sama manusia nggak kenal. Ada begitu. Sholatnya rajin bukan main masjid. Tetangga meninggal, siapa yang meninggal? Oh dia udah berangkat lagi kan tidak? Melayat kagak apa kagak? Ada tetangga hajatan, buru-buru dibantu. Kenal banget sama Allah tapi nggak kenal sama tetangga, nggak kenal sama saudara. Ada sebaliknya, orang kenal banget sama saudara, sama tetangga nggak kenal Allah. Ngomongnya begini, intinya kan agama berbuat baik. Yang penting baik sama manusia cukup. Ke masjid kagak pernah dia jadi main gaple. Sampai nyempat oke, 15 menit lagi mau azan dia tidur. Ada kan begitu? Gaple itu diambil dari bahasa Arab. Gaple, goflah, males. Di makanan saya aja. Remi itu bahasa Arab, romayami, lempar. Bikin males kan main gaple, main remi, gak apa-apa. Sebenarnya gak apa-apa. Tapi kalau waktunya sholat berangkat, jangan dipisahin itu hubungan sama Allah, tapi hubungan sama manusia kagak. Sebaliknya, ini ada orang sholatnya rajin banget, bini kagak diurusin di rumah. Banyak. Gak inget di ayat Allah yang Allah berfirman, duribat alaihimudillah aina matuqifu illa bihabli minallah wa habli minan. Manusia dalam keadaan hina kecuali mereka berpegang teguh terhadap apa? Hablu minallah. Nih ingat, kakak saya itu sering ngajarin pulang pesantren dejek. Hablu minan nas ke bawah, hablu minallah ke atas, vertikal horizontal. Jangan sampai nggak imbang.
sama manusia doang sama Allah kagak, atau Allah doang manusia kagak. Ini hati-hati. Yang ketiga, perbaiki hubungan kita kepada sesama manusia, terutama orang tua. Saya kalau mau lebaran itu saya nongkrong sama bini saya di samping Kalimalang. Rumah saya di Kalimalang, Curug. Nongkrong di warung kopi aja di situ, ngeliatin orang pulang kampung. Ya naik motor emek. Biasanya begitu tuh. Anak pertama di depan, bapaknya, anak kedua, istrinya, anak keempat di dalam box. Emek deh. Dia jalan bu, kita tanya sebenarnya mau kemana mas? Kalongan. Ngapain sebetulnya? Cium tangan sama orang tua. Tuh kalau kita itu dibayangin tuh begitu tuh. Dia ngapain pulang kampung? Ibu-ibu juga banyak yang pulang kampung, ada yang kampung di Jawa. Ngapain sih tujuannya? Cium tangan sama orang tua. Kita datang maulid apa? Perbaiki hubungan kita manusia, terutama siapa? Orang tua kita. Ntar kalau kagak ada, nyusulnya bukan main. Roma Irama lagunya bu, kehilangan. Kalau sudah tiada, baru terasa. Iya. Kalau masih ada kita ngelawan. Dulu rambutnya gondrong, kecil gondrong, bayangin aja pakai jenglot. Kecil gondrong, disuruh cukur, malas sih bukan main. Dulu masih ada, dia udah meninggal. Ya Allah, mau kemana? Bener pisan bu. Anak saya baru banget lahir 5 hari, masuk rumah sakit 15 hari. Dulu bapak saya pas masih hidup ngomong gini, nanti gue rasain dilawan sama anak gimana rasanya. Dulu ya orang tua kita lagi masih hidup ngomong gitu. Bener tuh, baru lahir, baru masih merah, masuk rumah sakit Bunda Alia 15 hari. Satu malamnya 1,5 juta. Mana kagak punya BPJS? Sian bu, iya. Tahun 35 juta. Itu setiap hari sih kuburan bapak saya. Bener nih, begini ngurusin anak. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Biar anak sehat, pantesan dilawan kesel banget. Ya kan, itu rasanya kapan? Ketika kita jadi orang tua. Nah makanya yang masih ada orang tua, itu keramat masih ada. Ada ungkapan bagus begini. Kalau kita gak bisa membahagiakan orang tua kita selama orang tua kita hidup, minimal jangan mempersulit langkah orang tua kita ke surga gara-gara perbuatan kita di dunia. Kalau kita selama orang tua kita nggak bisa banggain, minimal ketika orang tua kita meninggal, jangan jadi gara-gara kita orang tua kita masuk neraka. Itu udah bisa bayangin tuh. Kalau saya masih punya orang tua, saya samperin apa yang tua kita girangin, udah nggak bisa. Itu lihat orang-orang, mohon maaf ya dari Jawa itu ya Allah naik motor, mohon maaf kemudian kerjanya, mohon maaf ada yang kita pernah tanya Gojek, OB, tujuannya ngapain sih? Cium tangan sama orang tua, salim sama orang tua. Ini mah kadang-kadang orang tuanya dekat, kagak pernah nyapa, nggak pernah datang. Ya, kata Umar bin Khattab kan satu ibu bisa mengurus 10 anak. 10 anak hanya menunggu kapan kematian ibunya. Nah, itu harmonisasi hubungan kita manusia, orang tua terutama. Lah lantas, kalau orang tua kita udah meninggal, masih bisa nggak kita bakti? Bisa. Nabi yang ngajarin ya Rasulullah, hal baqiya min birrin abawayya syai'un abarruhuma ba'da wafatihima. Masih bisa nggak kita bakti sama orang tua setelah orang tua kita pergi meninggalkan kita? Bisa. Yang pertama apa? As-sholatu 'alaihima. Doain. Doanya langsung yang ngajarin Allah, waqfid lahum janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan lu doa sambil lipat sejadah. Pengen buru-buru aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi tili wali daya. Kapan mau dijabah? Itu istri saya kalau gitu saya ngomongin, duduk tenang, santai, rileks, jangan sambil lipat sejadah. Kadang-kadang doa salam mudah-mudahan sambil lipat sejadah mau kena, dilepas semuanya. Doa dulu santai, rileks. Doain orang tua, Robi tili wali daya warhamhuma. Itu cara kita bakti yang pertama. Yang kedua apa? Istighfar lahuma. Istighfarin orang tua kita bisa nggak? Bisa. Kalau kita sering sholat berjamaah, imam tuh ngomong Astagfirullahaladzim. Itu bu, fadilahnya habis zikir bersuara itu biar nggak tahu jadi tahu. Kalau habis assalamualaikum dia yang nggak tahu jadi bingung. Nah itu Astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqi wajibati alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kita bacain, istighfarin orang tua kita. Cara kita bakti itu sahih hadisnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, infadhu ahdihima. Kalau orang tua kita dulu pernah mengucap apa, janji apa, wasiat apa yang kebaikannya, tunaikan. Yang terakhir silaturahim. Allati la tusulu illa bihima. Jalin silaturahim. Jangan gara-gara bapak meninggal ama encang, ama encing, ama Pak Ade, ama Bude putus gara-gara harta.
Banyak begitu, tahu ya. Banyak begitu berantem bu. Orang harus emosi gara-gara berantem langsung ngutang. Gak enak hidup, ya nggak? Orang tua kita kalau bahasa Betawinya putus obor. Jangan sampai orang tua meninggal putus obor. Harus kenal, samperin kencang lu, samperin kencing lu, budel itu bagian dari kita berbakti sama orang tua. Sama teman-teman orang tua juga datengin, itu hadisnya gitu. Saya alhamdulillah sampai waya gini kalau lebaran saya datengin teman bapak saya bu. Saya ingetin rumah di mana saya samperin. Saya tolongin karena saya belum bisa berbakti. Tapi jangan putus asa, masih bisa kita bakti orang tua setelah orang tua kita pergi. Nah itu 4 hal itu aja. Terus apalagi bu, harmonisasi hubungan kita kepada siapa? Suami, istri sayang sama suami sayang sama istri. Suami tidak membebani istri tidak membebani suami. Dalam suatu hadis, ini pernah dengar nggak? Tulang wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Itu hadis bu. Kemarin Jumat saya baru ngajar kitab Mukhtarul Ahadits di ibu-ibu. Ibu-ibu juga banyak yang baru tahu tuh. Itu hadis. Khuliqatil mar'ati min dilak. Hadis Bukhari ya, Sahih Bukhari. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Ini bu, tulang rusuk. Tulang rusuk itu dekat dari hati agar laki-laki bisa mencintai wanita. Allah tuh canggih luar biasa, bukan main. Kenapa wanita bukan diciptakan dari tulang kaki biar nggak injek-injek? Kenapa wanita bukan diciptakan dari tulang kepala biar nggak dia di atas kaki? Diciptakan dari tulang rusuk, dekat sama hati. Biar apa? Laki-laki bisa mencintai wanita. Dekat sama tangan biar laki-laki bisa menggenggam pasangannya sampai ke surganya Allah. Pulang peringatan maulid makin harmonis sama laki, suami makin cinta sama laki makin cinta begini begitu. Ya kan? Rapi urusannya. Kenapa? Karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Yang mana? Yang bengkok, yang paling atas. Nih Pak, bapak-bapak. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Awajuha a'laha. Wa in aqasta istaqamta kasartaha. Kalau laki kebangetan keras sama bini, patah. Kalau laki kebangetan lembek sama bini, ikut-ikutan. Nah iya, bini disuruh sholat loh. Sholat yang rajin, lakinya bininya bilang terserah gua, lakinya dimin aja, ikut belok. Kalau kebangetan kasar, nyanyi dan istri, beta dia sonata, pulangkan saja, ya kan? Aku pada ibu, gitu kan? Jadi jangan terlalu keras, kasar sama perempuan. Kalau kita kebangetan keras, patah. Kita kebangetan, ini hadis Nabi tuh, wa in aqasta istaqamta kasartaha. Kalau kita terlalu keras, bakal patah. Kalau kita kebangetan lembek, bakal ikut-ikutan belok. Kayak main layangan aja. Tarik ulur, kapan waktunya narik? Kalau kata guru saya, tarik ulur. Kalau kata guru saya, hubungan rumah tangga itu lebih enak kalau lagi berantem. Dapat pahalanya gampang, sabar aja dapat pahala. Gimana? Dia sabar. Tapi kalau dia harmonis tuh, keluar duit banyak tuh. Dapat pahalanya susah. Kalau lagi akur dapat pahalanya susah tuh, harus keluar duit dulu, ngajak jalan-jalan, ya kan? Nah iya, makanya kalau berantem sabarin aja, itu pahalanya gampang itu loh, kayak modal. Tapi lebihnya harus tahu. Jadi gini bu, standar kebahagiaan bukan orang lain. Pulang maulid standar kebahagiaan bukan orang lain. Orang lihat keluarga lain jalan-jalan ke Bali, tuh sama kayak iri. Biar kita mau jalan-jalan ke BKT sama aja, net air-air juga. Ke Bali katanya sih nggak pantai. Karena standar kebahagiaan kita yang buat. Orang jalan-jalan ke Taman Safari, gak usah iri, keragunan sama aja. Nah binatang sama, beda sih yang merasa buruk, jalan-jalan, kurus-kurus buat singanya. Tapi sama kan standar kebahagiaan kita. Jangan membebankan pasangan kita dengan kebahagiaan orang lain. Kenapa? Karena standar kita orang lain. Pulang maulid standar kebahagiaan kita, tapi kita juga jangan pakai usil. Kalau ada orang status makan di restoran kan suka ada status itu ya. Nggak usah pakai usil, emang itu kebahagiaan di situ. Ada orang makan di kampung kecil bahagia luar biasa kan? Di status itu. Alhamdulillah. Ada gitu nih bu. Kampung kecil gitu kan? Ini ada gitu. Nggak usah usil mulut kita, emang kebahagiaan di situ. Jangan kadang-kadang kita suka usil, gue makan di situ aja pakai status ya. Tapi emang bahagia di situ. Pulang maulid kita pakai usil mulut kita. Kan begitu, terutama siapa? Suami kan. Ya pulang maulid makin akur, makin romantis. Dulu mah lagi pacaran indah banget, lagi pacaran bu. Kalau kita lewat lubangan aja, kondangan kata istri hati-hati, kata suaminya, jangan lewat situ, ntar rok kamu basah. Begitu lagi pacaran, kalau udah nikah mah istri nginjak lubangan, butak mata lo. Gede begitu kata lo lihat dulu. Makanya pulang maulid kita makin harmonis.
Itu coba Bu bayangin, Nabi itu manggil istrinya ya Humairun. Ibu dipanggil sama lakinya apa kira-kira? Pulang maulid minta Bu panggilan khusus. Nah iya. Tapi juga jangan ibu-ibu kalau lagi maulid berangkat kondangan rapinya luar biasa. Di rumah pakai daster tuh jangan. Jangan begitu. Ini mah berangkat maulid, berangkat kondangan, parfum leher beda, parfum ketek beda, parfum badan beda. Tadi kondangan. Kalau di rumah Bu, balsam. Koyo, kata lakinya mana yang bocil nih, pedes semuanya. Pulang maulid, kita harmonis lagi dah tuh hubungan kita, karena nggak cukup Bu. Hubungan sama Allah nggak cukup tanpa dibangun hubungan manusia, apalagi selanjutnya sama tetangga. Biar pada rapi. Itu hadisnya standar loh. Itu semua orang tahu. Anak kelas 1 ibtidaiyah tahu. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Pulang maulid kita sama tetangga pakai akur. Senyum aja. Cuma jangan gontok-gontokan mulu. Ya jangan kayak gini Bu. Kita dapat hadis itu bukan untuk nilai orang lain, tapi untuk diri kita. Contoh, senyummu adalah ibadah. Jangan ibu bilang, oh dia udah gak pernah senyum. Jangan. Ditanya udah senyum apa belum? Begitu. Kadang-kadang kita dapat ilmu satu untuk nilai orang lain, bukan untuk nilai diri kita. Dapat hadis, dapat ilmu apapun itu untuk diri kita. Udahkah kita begitu apa belum? Kan begitu. Terus apa lagi Bu sama anak? Harmonisasi boleh kita sama anak. Ajarin anak-anak kita pesantrenin. Tuh kakak saya punya pesantren, masukin pesantren situ. Jadi begitu. Nanti kita kan ditanya. Lu nanti dikasih duit. Kalau nggak pesantren ya nggak apa-apa. Tapi masukin ke pendidikan Al-Quran. Kalau bisa Bu, kalau punya anak kecil kayak begini nih, jangan masukin ke TPA langsung. Minimal banget. Oh ya apa Bu? Angkat dulu aja Bu. Nggak tahu pentingnya kan. Udah mas santai sampai mana nih nggak apa-apa Pak. Silakan. Sampai mana tadi itu? Nah minimal Bu, anak kecil begini, jangan yang ngajarin Fatihah orang lain. Orang tuanya kan Al-Fatihah itu dibaca setiap apa? Setiap sholat. Jangan sampai pahala mengajarkan Fatihah buat orang lain. Orang tua kebanyakan begitu, udah merasa sekolahnya mahal, udah terima jadi. Di rumah nggak pernah dibacain lagi, nggak pernah diajarin Fatihah lagi, sholatnya nggak pernah dilihatin. Jangan sampai pahala yang nantinya bakal setiap hari dilakuin buat orang lain. Minimal banget Fatihah orang tuanya yang ngajarin. Orang tuanya langsung ngajarin anaknya bacaan Al-Fatihahnya. Biar apa? Ketika dia sholat, pahalanya ke orang tuanya. Itu kan amal jariah. Ya kan itu amal jariah. Nah itu ajarin. Jangan main terima jari, masukin ke TPA nggak pernah dites, masukin ke TPQ nggak pernah dites, masukin ke pesantren nggak pernah dites. Jangan. Jadi itu anak ke anak juga harus kita pulang maulid sama anak-anak juga harus sayang. Anak itu Bu, apalagi model-model ketiga Bu, kelihatan lagi malu. Maaf ya. Maaf itu. Pakai boxer dong. Aduh. Maaf ya. Emang udah 2 minggu ini baru sekali ngajak bini saya nih. Kurang prepare. Besok pakai ini. Nah, ada aja gue ngomong ada aja. Nah, iya. Nah, kita kayak gini Bu. Kita datang kondangan dapat pahala nggak Bu? Datang kondangan nih dapat pahala. Biasanya kadang-kadang pulangnya berdosa. Ngomongin Bu, lihat nganteng baju dendek. Ya kan suka begitu tuh. Wah baju dendek. Apa rendang manis banget mau semua. Bihun tebel-tebel banget bihun. Begitu juga datang maulid Bu. Datangnya dapat pahala, pulang bisa dapat dosa. Ngomongin apa ceramah? Ceramah doang anaknya udah jalan. Iya. Ini saya dari awal nih, biar nggak ada ngomongin deh. Kadang-kadang begitu. Jadi kalau kita kondangan kan begini Bu. Pokoknya sering banget itu. Apaan bihun tebel-tebel banget. Ngamplok cepet. Ngajak anak 2. Habis makan, hitung-hitung. Baru 20.000 nih kita makannya. Kali 4 80.000 sama ya. Habis tuh. Doger belum. Untuk peringatan maulid ini biar apa? Biar kita ada dampak positif buat hidup kita. Ini kan momentum ngingetin. Apakah kita nggak tahu? Sebelumnya tahu karena momentum peringatan maulid diingetin lagi dah. Oh bahwasanya ya kita harus ada dampaknya di peringatan maulid. Yang kedua apa? Harmonisasi hubungan kita kepada Allah. Perbaiki hablum minallah kita. Yang terakhir perbaiki hablum minannas kita. Itu udah rapi udah. Namanya perkara manusia Bu, pada hakikatnya siapa itu manusia? Man kanat mahasinahu masawiyah. Dalam kitab Hikam nih ya.
Fakaifa la takunu masawihi masawiyah. Manusia itu benernya aja salah, apalagi salah di mata orang lain. Manusia tuh benernya aja salah, apalagi salah. Contoh, panitia kurban. Itu kan bener itu ngurusin pembagian kan. Ada aja tetangga yang pengen dapat daging banyak kan dia tuh. Ya enggak? Manusia itu benernya aja salah. Ya kan? Apalagi dia mau bantuin. Rumah doang dekat masjid, nggak mau bantuin tuh. Emang manusia seperti itu. Jadi jangan ngerasa kita nggak punya salah di mata orang. Kita pasti punya salah. Ya. Kalau kita ngerasa begitu terus, kita nggak gerak-gerak, nggak mau ngaji, takut diomongin. Sobat alim, padahal gue tahu banget itu dia gimana. Oh kan nggak ngaji dah besok dah. Ya, dalam kitab Minahus Saniyah, tarkul amal li ajrin nasriyah. Kita meninggalkan amal kebaikan karena takut dilihat orang lain, itu bagian dari riya. Contoh mau berangkat majelis taklim, takut dikatain soalim, kita nggak berangkat majelis taklim, itu riya. Wal amal li ajrin nasir, dan kita beramal pengen dilihat manusia syirik. Lalu bagaimana bil ikhlas was sabar, dengan cara ikhlas dan sudah terusin aja, maka karena itu manusia begitu. Benernya aja salah, apalagi salah. Ini saya ceramah, pas dia tanya ngata, bener kan ini ceramah ya? Wah ada bocah pakai ceramah, kumis belum ada. Bener, padahal bener. Bener, kalau nggak ceramah percuma, ilmu banyak, pesantren tahunan kagak diamalin tuh. Jadi pada hakikatnya itu kitab hikam tasawuf emang begitu. Manusia itu benernya ada salah, apalagi salah. Jadi di akhir pembicaraan saya ini, kita sebagai orang yang mengaku cinta sama Nabi, mengaku cinta sama Allah Subhanahu wa taala, kita perbaiki mulai dari diri kita. Tadi yang didapat itu hadis-hadis itu bukan untuk menilai orang lain, tapi untuk menilai diri kita. Jangan sampai yang kita dapatkan ini untuk kita menilai orang lain. Sekarang banyak orang menjadi hakim untuk orang lain, tapi lupa menjadi jaksa untuk dirinya sendiri. Selalu menjadi jaksa untuk dirinya sendiri, tapi menjadi hakim untuk orang lain. Ngebela diri mah kuat, tapi neraka lu. Nabi itu asyaddu syafa'atan li ummati. Nabi itu yang paling pengen umatnya dapat syafaat. Paling pengen umat kita dapat syafaat, umat Nabi itu. Makanya kalau ada yang bilang dikit-dikit neraka, nauzubillah min dzalik itu. Karena kalau di neraka, kalau di surga sendiri iseng juga bu. Kan pengen dia iseng lah, ngapain dia belekan? Dia kata ada apa aja bu, ada apa aja. Sendirian lah iseng juga kan, enak pengen bareng-bareng begini nih. Nanti kan begitu, rapi. Jadi kalau saya ngeliatnya, kalau Gus Bahar, kalau sering lihat Gus Bahar, jadi enteng aja gitu. Jadi orang surga aja di surga. Jadi pandangan kita nih, ada orang belum berangkat ngaji, di otak kita, oh mungkin dia lagi ribet ngurusin orang lain, ngurusin rumah tangga, kan begitu. Jangan pandangan kita buruk, nggak mau ngaji dia. Bukan ahli surga tuh begitu. Niat kadang-kadang lihat orang main aja, mau nongkrong di depan rumah, kalau pikiran kita positif, mungkin dia nongkrong begini untuk menghindari dari pergi dugem. Enak jadi positif aja. Niat orang belum berangkat ke masjid, minimal di otak kita positif, mungkin dia udah sholat. Kan begitu. Enak jadi pandangan kita husnuzon sama orang lain. Mudah-mudahan kita pulang dari bulan ini ada dampaknya, ada akarnya, kehidupan kita makin baik, keluarga kita makin harmonis. Amin. Anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu mudah-mudahan manfaat. Anak-anak kita yang sedang karena kita nggak tahu dari mulut siapa doa itu dijawab. Siapa tuh dari yang dari belakang tuh sambil rapihin dia aminin. Tadi dia lagi bertakwa sama Allah. Aminnya makhluk kita nggak ada yang tahu. Makanya pentingnya berkumpul secara berjamaah, karena mungkin salah satu di antara kita ada yang sedang sangat-sangat bertakwa sehingga aminnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan guru-guru kita juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin kita, biar kata kita ada yang berbeda pandangan bu, tapi kita doakan mudah-mudahan dapat membimbing negara kita menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Dan jangan lupakan saudara-saudara kita yang di Palestina, setiap doa dititipin tuh bu, bacain Fatihah, karena nanti kita ketemu Nabi. Kalau kita bangsa Fatihah aja nggak ngirimin, gimana malunya kita ketemu Nabi. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan maunah pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan niat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebih mohon maaf ya, udah lama ini saya nggak berasa. Tunggu dong, saya mulai dari sini. Iya, emang nggak berasa bu kalau ngomong. Maafin saya bu ya. Unjur makola, walatan makola. Lihat yang saya sampaikan, jangan lihat siapanya. Kalau lihat sayanya gondok pokoknya. Jangan lihat sayanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, karena saya resep kalau lihat jemaah tuh nggak ada yang megang handphone. Jadi
ceramah saya jadi kepanjangan ini, mohon maaf ya. Doa doa kalian mohon ya mau billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakiran, hamdan na'iman, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa muhawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa 'afwa ila al-hisab. Allahumma ij'al baladana Indonesia wa sa'iril buldanil muslimin 'ammah rahiyatan mahmiyatan min kulli 'aibin wa fitan. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi jami'il alam wa hdhil kafarata a'da'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbi fil lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ustaz Ahmad Fauzi SPD yang telah membagikan ilmunya kepada kita semuanya. Semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda dan mencatat ilmu yang telah diberikan sebagai amal soleh yang mengalir tiada putus kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua juga yang mendengar ceramahnya mampu memetik hikmah dari ilmu-ilmu yang telah diberikan. Kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah diberikan sehingga kita bisa muhasabah diri untuk senantiasa memperbaiki hubungan kita, hubungan dengan Allah maupun hubungan dengan nas. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu hadirin rahmatullah, acara demi acara telah kita lalui dan sudah selesai acara kita pada siang hari ini. Sebelum ditutup, izinkanlah saya sebagai pembawa acara mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang berkenan ataupun kekeliruan dari kami. Marilah kita tutup kajian pada siang hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup juga dengan pantun dengan kasih tumbuh di taman. Cakep. Cakep. Kami ucapkan atas waktu yang diberikan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.